Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali bersama saya Rata Dewi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai kekuasaan dan politik. Kira-kira teman-teman semua sudah tahu belum sih tentang kekuasaan dan politik? Tentunya teman-teman semua pasti sudah sangat tidak asing dengan dua kata tersebut, kekuasaan dan juga politik, di mana kita sering mendengar dari televisi, organisasi, bahkan di bangku sekolah pun terdapat pelajaran yang membahas mengenai kekuasaan maupun politik. Nah, untuk mempelajari lebih dalam dan lebih lanjut lagi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi tersebut. Yang pertama yakni mengenai kekuasaan. Kekuasaan merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain sehingga orang lain ataupun individu lain akan berperilaku ataupun melakukan sesuatu sesuai yang diperintahkan oleh seseorang tersebut. Di mana basis kekuasaan itu terdiri dari kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Kekuasaan formal terdiri dari kekuasaan paksaan, kekuasaan imbalan, kekuasaan hukum, dan juga kekuasaan informasi. Sementara kekuasaan personal terdiri dari kekuasaan pakar, kekuasaan rujukan, dan juga kekuasaan karismatik. Nah, di mana sering kita dengar bahwasanya probably the most important aspect of power is that it is a function of dependence, dimana kita yang bisa mengartikan bahwasanya kunci dari kekuasaan merupakan ketergantungan. Jadi semakin tinggi ketergantungan seorang individu lain kepada orang lain, maka akan semakin tinggi kekuasaan orang lain terhadap individu tersebut. Nah, kira-kira apa saja sih yang menciptakan kebergantungan atau ketergantungan seseorang terhadap orang lain? Yang pertama itu ada importance, yang kedua ada scarcity, dan yang ketiga ada non-substitutability. Kemudian mengenai taktik kekuasaan. Taktik kekuasaan merupakan cara-cara yang ditempuh individu untuk menerjemahkan sumber kekuasaan menjadi tindakan yang spesifik, di mana taktik kekuasaan itu terdiri dari legitimasi, rational persuasion, inspirational appeals, consultation, exchange, personal appeals, ingratiation, pressure, dan coalition. Kemudian untuk pemilihan taktik itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ada upward influence, kemudian ada downward influence, dan juga lateral influence. Kemudian politik organisasi. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kekuasaan, sekarang kita akan membahas mengenai politik. Politik merupakan kekuasaan dalam tindakan. Jadi, perilaku politik merupakan aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Nah, contoh dari perilaku politik itu sendiri yakni yang pertama, menahan informasi utama dari pengambil keputusan. Yang kedua, penyebaran desas-desus. Yang ketiga, mencari-cari kesalahan. Yang keempat, pembocoran informasi rahasia kepada media massa. Yang kelima, ada melaksanakan aturan secara berlebihan. Dan yang terakhir itu menentang kebijakan organisasi. Nah, adapun faktor perilaku politik itu terdiri dari dua, yaitu terdapat faktor dari individu maupun organisasi. Nah, contoh dari faktor dari individu itu seperti high self monitor, internal focus of control, high match personality, organization investment, perceived job alternative,
Dan yang untuk faktor dari organisasi yaitu seperti low trust, kemudian ada demographic, self-serving senior manager, kemudian ada unclear performance evaluation system, dan lain sebagainya. Nah, kedua faktor tersebut dimana yang akan mempengaruhi sebuah perilaku pada politik, dimana terdiri dari faktor individual dan juga organization. Nah, kemudian adapun respon individu terhadap dari perilaku politik itu sendiri berbeda-beda. Pertama, ada yang menjadi decrease job satisfaction, ada yang menjadi increase anxiety and stress, kemudian ada increase turnover dan reduce performance. Jadi dari perilaku politik itu setiap orang meresponnya bisa berbeda-beda, di mana dari perilaku politik yang seperti tadi, dari kekuasaan tadi bisa meningkatkan kinerja seseorang menjadi lebih baik, atau bahkan bisa menjadi membuat seseorang itu merasa tertekan sehingga menurunkan daya aktivitas pekerjaan dia, sehingga menjadi stres dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.